Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Azansyah dengan NIM 07.200.21.00009. Di sini saya akan memaparkan hasil paper saya mengenai velocity model for time depth conversion seismic. Baiklah, yang pertama, introduction, pencitraan seismik yang dilakukan waktu adalah proses yang kuat dan efisien yang diterapkan secara rutin pada data seismik yang dikemukakan oleh Zilmas pada tahun 2001. Penggambaran cepat dan determinasi dari kecepatan seismik selama migrasi waktu dapat dikomplikasikan. Misalnya, dengan kecepatan kelanjutan data seismik yang dikemukakan oleh Volmas tahun 2003, pengukuran waktu dianggap memadai untuk pencitraan seismik di daerah dengan variasi kecepatan setelahnya. Namun, bahkan variasi ringan dapat menyebabkan struktur-struktural dalam gambar waktu menyisihkan dan membuat mereka terkualifikasi untuk interpretasi akurat struktur subphase. Kemudian untuk menghapus kesalahan struktural yang melekat dalam migrasi waktu, diperlukan untuk mengubah gambar-gambar yang termigrasi waktu ke domain ke dalam baik dan migrating data asli dengan algoritma migrasi per stack kedalaman. Dengan kedalaman migrasi, setelah waktu dimigrasi yang menurut Kim et al. Pada tahun 1997, atau dengan pemetaan langsung dari waktu kedalaman. Masing-masing opsi ini mengubah kecepatan migrasi waktu ke dalam model kecepatan. Dalam kasus lain, sebagai media homogen konversi dari waktu kedalaman disediakan oleh metode klasik. Selanjutnya, dalam makalah ini kami mengembangkan sebuah metode baru untuk konversi waktu ke beranda perubahan waktu. Metode kami didasarkan pada teori sinar gambar tetapi membentuk koneksi baru teoretik tim depth curve. Refleksi seismik merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon. Refleksi melibatkan suara yang diantara waktu migrasi dan kecepatan interval seismik yang bersifat konektasi. Ini sebagai perpanjangan alami dari formula Dix klasik. Untuk secara lautly inhomogeneous media, kami membalikan model waktu dan pemindahan data secara lebih lanjut untuk menghasilkan dua waktu imigrasi, idigrasi, idivagasi langsung ke dalam bentuk struktur dan kecepatan interval sampai dodois yang sama pada model yang ditentukan pada Kisaler yang sama. Kemudian evaluasi materi dipandukan dibiasakan dari lapisan batuan dan dilakukan dengan cara membuat suara buatan pada atau dekat permukaan bumi dan merekam gemah dari bawah tanah. Refleksi seismik digunakan untuk pekerjaan regional yang lebih rinci dan untuk menentukan jenis struktur geologinya. Perubahan besar geologi dan jenis batuan serta hubungan antara karakter geologi yang berbeda menurut Driscoll pada tahun 1998. Dan kemuka pendapat dari Bjor Lake pada tahun 2010 mengemukakan bahwa jika dua lapisan memiliki kecepatan yang berbeda, densitas yang memiliki juga yang berbeda, dan bagian dari energi akutisik tidak akan dibiasakan tetapi dipantulkan. Banyaknya energi yang dipantulkan bergantung pada perbedaan impedansi akustik yang merupakan hasil dari kecepatan dan densitas seperti yang terlihat pada gambar. Ini dia. Ini merupakan gambar diagram gelombang refleksi pada sekuen sedimen berlapis yang menurut tadi Bjor Like tahun 2010. Kemudian kontras besar dalam impedensi dan menyebabkan refleksi yang kuat di zona target pada gambar 2, semakin besar perbedaan pendapat dan kecepatan dari dua lapisan, semakin besar juga jumlah energi yang akan terpantulkan. Sandstone sering memiliki impedensi akustik yang berbeda secara signifikan dari shell. Limestone cenderung memiliki kecepatan dan kepadatan tinggi sehingga menghasilkan kontras lebih besar pada impedensi akustik antara limestone dan shell. Namun, kontras ini tergantung pada porositas limestone. Meskipun limestone batuan yang tidak berpori dengan kecepatan relatif tinggi yang ditemukan oleh Mondol pada tahun 2010. Nah, ini yang dimaksud dengan gambar kedua yang merupakan dari bagian seismik
dengan kontras impedansi besar pada zona target lingkaran merah ini. Dapat kita lihat pada lingkaran merah tersebut itu merupakan zona target kontras impedansi yang besar. Kemudian, kecepatan sismik secara umum berarti cepat, lambat gelombang sismik sampai jarak, waktu. Satuan kecepatan diukur dengan meter per detik atau feet per detik. Istilah kecepatan jarang diterapkan secara tunggal dan eksplorasi sismik karena terdapat begitu banyak jenis kecepatan sismik. Yang pertama, kecepatan sesaat merupakan kecepatan gelombang seismik yang merambat pada titik berjarak pada suatu medium. Yang kedua itu ada kecepatan interval, merupakan kecepatan perambat di mana interval tertebal ke dalam dibagi interval waktu vertikal. Ini kita lihat dapat rumusnya. Kemudian dapat diterangkan ini yang kecepatan interval atau ms, yang kedua itu tebal kedalaman pada lapisan ke satu, yang ketiga waktu, yaitu waktu tempuh gelombang lapisan ke I. Kemudian yang ketiga, kecepatan rata-rata merupakan 2 kali kedalaman menuju reflektor dibagi dengan 2 arah. Kita dapat juga lihat rumusnya di sini. Kemudian kecepatan rata-rata diukur dari permukaan langsung menuju level target. Kecepatan interval diukur atas horizon. Jika ketebalan interval berkurang dan diambil yang sama seperti jarak seismik sampling, kecepatan sesaat akan dihitung menurut Vekien tahun 2007. Kemudian pada gambar 3 sini dapat kita lihat ini merupakan diagram kecepatan interval dan konsep kecepatan rata-rata. Kemudian pada tahun 1990 Al-Sadi mengungkapkan bahwa proses transformasi seismik time section ke depth section bagi interpreter merupakan hal yang sangat penting. Produser yang tidak benar atau penggunaan parameter yang salah dapat menyebabkan gambaran geologi sepenuhnya terdistorsi. Untuk mencapai hasil yang benar, time section harus bermigrasi sebelum mengubahnya menjadi depth section. Faktor lain yang sama pentingnya adalah kecepatan. Tidak seperti migrasi, konversi kedalaman sangat sensitif terhadap varian kecepatan. Oleh karena itu, kecepatan harus diterapkan sedekat mungkin dengan data geologi yang tersedia. Konversi kedalaman merupakan cara untuk menghilangkan ambiguitas struktural yang melekat dalam domain waktu dan memastikan kondisi struktur yang ada. Banyak metode yang dilakukan dalam konversi kedalaman. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan pemilihan metode sering secara subjektif atau ditentukan oleh waktu dan kendala biaya. Hal ini karena tidak ada metode tunggal yang dapat terbukti baik untuk semua kasus. Itu menurut Etris et al. tahun 2002, tahun 2001. Kemudian di sini ada metode time depth curve. Pendekatan paling sederhana adalah mengkonversi horizon waktu menjadi kedalaman secara langsung, yaitu tanpa memperhatikan variasi kecepatan struktur. Pendekatan konversi langsung waktu kedalaman karena pemodelan kecepatan dilakukan secara implisit, yaitu kecepatan tidak benar-benar dimodelkan, melainkan direduksi menjadi fungsi translasi. Fungsi translasi yang sesuai sehingga menghasilkan prediksi kedalaman untuk meminimalkan kesalahan dan atau untuk mengikat kedalaman sumur yang sebenarnya. Metode secara langsung menyembunyikan kesalahan dengan memaksa sumur untuk saling mengikat, untuk mengubah kecepatan sumur sebenarnya dan menciptakan fudging. Kecepatan baru untuk memastikan ikatan yang benar. Etris tahun 2001. Kemudian kita dapat melihat gambar di bawah ini. Ini merupakan pemodelan kecepatan pada bagian kiri itu A itu merupakan pemodelan kecepatan atau kesalahan diminimalkan pada titik ikatan konversi langsung. Kalau pada gambar B yang sebelah kanan itu merupakan fungsi yang sebenarnya tetap. Terus ada metode time depth curve dilakukan dengan menginterpolasi data time dan depth yang terdapat pada data checkshot sehingga menghasilkan kurva time depth dan persamaan linearnya. Data checkshot digunakan dalam proses well seismicity untuk membantu merubah domain kedalaman pada data seismik menjadi domain waktu. Dan juga digunakan dalam proses konversi peta struktur domain waktu yang diperoleh dari hasil
interpretasi seismik diubah menjadi peta struktur domain kedalaman dengan cara membentuk kurva time depth. Persamaan linear dihasilkan per part, kemudian akan dikalkulasikan dengan data horizon peta struktur waktu menggunakan aplikasi kalkulator yang terdapat di dalam software. Proses kalkulasi yang dilakukan akan menghasilkan peta struktur kedalaman dengan sedikit perbaikan visual seperti grading untuk memperoleh peta struktur dengan tampilan yang lebih nyaman untuk membantu data menganalisa peta zona target. Setelah peta struktur kedalaman berhasil diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisa nilai kuantitatif dan peta yang dihasilkan. Nilai kedalaman dari peta sebelumnya dikonversi dengan peta struktur kedalaman yang dihasilkan. Dicari nilai selisihnya untuk mengetahui seberapa akurat hasil konversi peta yang dilakukan. Kemudian beberapa daftar pusaka yang saya cari dan saya ambil materinya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.